Kita masuk ke pertanyaan yang berikut dari Neo. Saya ingin bertanya, bagaimana opini pendeta? Wah, opini pendeta dengan kejadian perang yang saat ini Israel modern dikaitkan bangsa Israel memerangi bangsa Kanaan di zaman Yosua. Bisakah pendeta berikan penjelasan? Terima kasih. Terima kasih, Saudara Neo. Saya tidak bisa beropini di sini karena saya bukan pengamat politik. Saya tidak bisa menganalisa apa yang terjadi sekarang ini. Mungkin ada pengamat-pengamat politik atau pengamat-pengamat tentang kejadian-kejadian dunia belakangan ini yang bisa memberikan opini dan analisa. Tapi sehubungan dengan Israel dahulu, Alkitab memberikan beberapa keterangan. Tentu nenek moyang dari orang Israel itu adalah Abraham. Itu Alkitab sangat jelas. Cerita Abraham itu dimulai di Kejadian pasal yang ke-12. Terus sampai kemudian Yusuf itu dijual ke Mesir. Lalu kemudian Yusuf menjadi pembesar. Lalu kemudian ada kelaparan di negeri Kanaan. Lalu saya lagi merangkumkan apa yang kitab Kejadian katakan ya. Lalu kemudian Yakub yang sudah berganti nama jadi Israel bersama dengan anak-anak dan cucu-cucunya, keluarganya semua pindah ke Mesir. Mereka bertambah banyak di sana. Lalu kemudian mereka ditindas, diperbudak di Mesir. Lalu Tuhan Allah melepaskan mereka dari Mesir. Lalu mereka mengadakan perjalanan menuju ke Kanaan. Dan cerita Yosua yang menggantikan Musa sebagai pemimpin orang Israel adalah juga bahagian dari Eksodus orang Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sekarang apa ada kaitannya dengan Israel yang sekarang? Saya mau baca saja apa yang Alkitab katakan. Kita akan ambil beberapa ayat. Yang pertama kita baca Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ibrani 11. pasal yang ke-11 ini tentang orang Israel yang menjadi penggenapan janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, dan tak terhitung banyaknya. Lalu ayat 13. Ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Terima kasih. Jadi keturunan Abraham, orang Israel yang seperti pasir di tepi laut banyaknya yang tak terhitung itu, mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Kalau baca di dalam kitab Keluaran, kitab Bilangan khususnya, pada waktu mereka itu menolak untuk masuk ke Kanaan, padahal Yosua dan Kaleb sudah mengatakan, kita bisa, Tuhan akan menolong kita. Mereka tidak mau. Dan Tuhan katakan tidak akan ada yang masuk. Semua yang keluar dari Mesir akan mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang akan masuk. Bersama-sama dengan mereka yang lahir dalam perjalanan. Karena mereka 40 tahun itu
berputar-putar di padang gurun. Jadi mereka tidak masuk, tetapi dikatakan dalam ayat 13, hanya yang dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ayat yang ke-16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air sorgawi. Sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Artinya apa? Coba sebut satu nama yang tidak masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Sebut satu nama. Musa. Musa, Musa, dia tidak masuk. Iya. Siapa lagi yang tidak masuk? Harun Harun. Ya. tidak masuk. Siapa lagi yang tidak masuk? Miriam tidak masuk. Iya. Ada banyak yang tidak masuk. Musa sendiri pun tidak masuk. Tapi apakah Musa yang tidak masuk ke negeri perjanjian tanah Kanaan saat itu, dia tidak akan masuk surga? Ternyata secara istimewa dia sudah masuk surga. Ada catatan dalam kitab Injil, Musa dan Elia datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di atas sebuah bukit. Artinya, sekalipun orang-orang Israel yang telah bersungut-sungut itu, mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, tapi kan kita tidak mengikuti semua cerita mereka. Ada banyak yang dihukum Tuhan, tetapi ada banyak juga yang setia kepada Tuhan. Hanya saja mereka sudah sempat menolak untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau mereka bertobat, sekalipun mereka tidak masuk ke negeri perjanjian itu, mereka masih punya pengharapan, yaitu tanah air sorgawi. Sebagaimana Musa tidak masuk Kanaan duniawi, dia masuk sorga. Jadi apa yang terjadi kepada orang Israel yang keluar dari Mesir, itu menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita juga dalam suatu perjalanan menuju ke tanah air sorgawi, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang terjadi pada orang Israel dahulu adalah pelajaran bagi kita sekarang ini, orang Israel rohani yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita bukan suku, saya bukan suku Israel, saya tidak peduli dari suku mana saya berada. Tapi kalau saya percaya kepada Tuhan, di dalam Kristus tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, demikian kata kitab Galatia. Semua kita bisa mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam tanah air sorgawi, negeri perjanjian sorgawi itu. Jadi itu yang Alkitab mau kita pelajari dari apa yang terjadi pada orang Israel dahulu. Makanya ada beberapa ayat, contohnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, pada waktu Rasul Paulus mengulangi kembali apa yang terjadi kepada orang-orang Israel, mereka bersungut-sungut, mereka melawan Tuhan, lalu kemudian Allah tidak berkenan kepada sebahagian yang terbesar dari mereka. Maka ayat 6 mengatakan, semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya kita supaya jangan
supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh untuk dituliskan, untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi apa yang terjadi bagi orang Israel dahulu, itu adalah pelajaran bagi kita, supaya jangan sampai kita jatuh pada pencobaan-pencobaan yang sama di mana mereka jatuh, supaya kita boleh menang. Tidak selamanya, zaman dahulu sekalipun, di zaman bangsa Israel, tidak selamanya mereka pergi berperang lalu mereka menang. Sering mereka kalah. Apa yang membuat mereka kalah? Mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Kalau Saudara Neo dan pemirsa Jeffrey Stephen punya waktu, baca Bilangan pasal 14. Pada waktu mereka mengatakan mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, mereka katakan tidak mungkin mereka mengalahkan orang-orang yang ada di sana. Mereka lalu mengatakan lebih baik kita pulang ke Mesir, sudah bersungut-sungut. Lalu Allah menyatakan mereka tidak akan masuk. Mereka akan mati semuanya di padang gurun. Mereka kemudian menangis, berkabung. Mereka bilang, oh kalau begitu kami akan pergi masuk, dan kami akan pergi untuk mengalahkan orang-orang itu. Lalu Musa sudah katakan kepada mereka, jangan pergi. Tuhan tidak akan menyertai kalian. Jangan pergi. Mereka pergi juga. Waktu mereka pergi lalu berperang, kalah mereka. Banyak yang mati. Ingat cerita Hofni dan Pinehas, anak-anak Eli. Mereka pergi berperang melawan orang Filistin. Mereka pikir dengan membawa itu tabut perjanjian, mereka akan menang. Ternyata tabutnya ada dengan mereka, tapi Allah tidak menyertai mereka waktu itu. Itu semua menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita hidup setia kepada Tuhan. Itu yang Alkitab ajarkan tentang apa yang kita bisa pelajari dari kegagalan-kegagalan orang Israel zaman dahulu, adalah untuk kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen sekarang, dalam perjalanan kita menuju ke tanah perjanjian sorgawi. Terima kasih.